Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Oke, kita kasih naik ada Habibi. Ya Habibi, ya Muhammad. Nah, gitu ya. Kan kalau Muslim kan kayak gitu. Nah, silakan. Selamat Habibi. pagi. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera. Terima kasih teman-teman. Ini, tar dulu. Gelap bang. Lampu masih mati. Nah. Kupikir abang ada di Gua Hira, gelap-gelapan. Di sini padam. Hujan di sini bang. Ini padam. Oh, tapi kalau gelap-gelap begini saya gak jelas ini bang ngobrol sama siapa bang. Ya ntar dulu masih mau ngidupin lampu. Boleh silakan. Silakan nyalakan lampu, saya tunggu. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Iya. Nah, gini kan enak bang. Iya. Ya silakan bang. Ya. Silakan. Dari mana nih bang, Bang Ides? Dari mana apanya? Dari USA bang. Saya dari Amerika Serikat bang. Waduh. Ya, saya dari USA, siaran langsung dari USA bang. Jadi kami ada rencana di USA ini ingin mendirikan rumah apologet. Nah ini bang ya. Nah ini. Kami ada rencana ingin mendirikan rumah apologet dan dari sini kami akan berapologet seperti itu bang. Karena kalau berapologet di sana nanti besok-besok langsung dijemput bang. dijemput sama polisi bang. Katanya penistaan agama. Karena cuma Muslim doang bang yang boleh bahas agama orang lain. Nah silakan bang. Silakan. Ya. Yeah. Silakan. Yuk. Silakan. Mau nanya nih bang. Boleh, silakan. Yang dimaksud Tritunggal itu gimana bang? Baik, yang dimaksud Tritunggal itu bang, sebentar ya, saya kasih ini saya bentar bang ya, sabar. Yang dimaksud Tritunggal itu adalah bang, bagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ketiganya itu adalah satu, seperti itu. Satu tetapi tidak sama, seperti itu. Satu tetapi tidak sama. Tapi berarti ya, contoh, tiga menjadi satu, ya. Ya, contoh misalnya. Gimana? Contoh misalnya umat Muslim itu banyak, tetapi mereka satu, betul? Betul nggak? Kan satu dalam Muslimnya, bang. Iya. Contoh misalnya Bang Habibi Muslim, ya kan? Nah, terus ketemu lagi sama Zuma Muslim. Nah, kalian satu nggak? Satu Muslim. Iya, tapi bukan beda orangnya orang. kan? Orangnya beda kan? Iya. Iya, sama begitu juga. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ketiganya satu. Seperti itu. Satu. Iya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Lebih dulu masalahnya mana Bapak dan Anak? Lebih dulu mana Bapak dan Anak? Kalau Anda berbicara mengenai daging ya, daging yang dilahirkan, tentu saja daging itu baru ada ketika dilahirkan. Tapi kalau Anda berbicara sebagai Sang Firman, tentu saja Firman itu ada bersama-sama dengan Dia, seperti itu. Sama seperti gini bang, saya tanya, saya kasih contoh nih bang. Saya kasih contoh. Duluan mana Allah sama Firman-Nya Allah? Entah dulu yang sampean. Ya, saya akan membandingkan bang biar gampang. Nanti itu saya akan jawab. Pertanyaan saya dulu. Iya, saya sudah jawab bang. Apanya lagi? Dahulu mana Bapak dan Anak? Ketika Anda maksud anak itu, apakah Anda berbicara mengenai daging Yesus bayi yang dilahirkan Maria atau Yesus sebagai Sang Firman? Nah, yang dianggap Tuhan itu Yesus yang mana?
Semuanya, Bang. Yesus yang sang firman yang turun menjadi manusia. Seperti itu. Oh, Yesus sang firman yang turun menjadi betul manusia. Betul. Nah, tugas jangan Yesus tugas, itu apa? tugas. Jangan tugas. Nanti lari. Bahasan kita Tritunggal loh ini tadi. saya nanya, Bang. Bang, Kan bahasan kita Yesus tadi itu dianggap apa Tritunggal, pula Bang. sampean? Kok lari Entar dulu. kemana-mana? Loh, Fokus, saya Bang, kan ini, fokus. Bang. Saya kan mengikuti sampean. Iya, Yesus tapi maksud Tuhan yang turun ke saya dunia, fokuslah kan gitu. ke bahasan Tritunggal seperti Lah, itu. iya, Tritunggal Jangan itu lari siapa? kemana-mana. Dalam Kristen, Tritunggal itu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti ditanya lagi. Iya. Itu menjadi apa bagi orang Kristen? Menjadi apa bagi orang? Maksudnya gimana sih, Bang? Loh, Menyusun kalimat aja juga masih bingung. Menjadi apa gimana sambil maksudnya? yang bingung. Menjadi apa itu? Apa menjadi manusia? Apa menjadi Tuhan menurut orang Yang Kristen? mana? Yang tiga menjadi itu manusia itu Tritunggal. sang firman. Nah, Hmm. kalau sang firman tidak menjadi Tuhan. Tidak menjadi Tuhan. Menjadi manusia dan diberi nama Iya. Yesus dan dia kami pertuhan seperti itu, Bang. Seperti kalian Nah. mempertuhan Muhammad gitu. Setelah nanti saya jawab semuanya sebenarnya. Loh, gimana? Setelah berarti menjadi firman, kalau turun ke dunia menjadi firman. Menjadi Jadi itu firman menjadi lagi, manusia. bukan menjadi firman, Bang, menjadi manusia. Sang firman Lah, itu iya. turun dengan perantaraan seorang perawan yang bernama Maria, kemudian menjadi manusia dan namanya Yesus, dan saya mempertuhan dia seperti kamu mempertuhan yang Muhammad. Setelah turun ke dunia, siapa yang menjadi Tuhannya sudah? Maksudnya gimana? Katanya Yesus kalau sudah turun ke dunia itu menjadi manusia. Betul. Ya, kalau nggak turun menjadi Tuhan, gitu kan? Maksudnya? Loh, kok maksudnya? Kan sampean bilang Tritunggal. Makanya saya bilang dasar-dasarnya dulu aja dah, Bang. Tuhan tuh apa sih artinya, Bang? Apa arti Tuhan? Kan sesembahan. Bahasa Sang Arabnya apa? pencipta, sesembahan. Bahasa Arabnya. Ilahun. Ilah. Nah, apa pengertian ilah itu? Iya. Apa pengertian ilah itu? Tuhan. Allah. Oh, or ilah kok Allah. Alah. Dari sini aja Anda sudah nggak tahu apa-apa, gimana sih? Entar. Sampean tahu Pengertian siapa ilah. Allah? Sebentar, hawa nafsu bisa Loh. jadi ilah nggak? Hawa nafsu. Bisa nggak hawa nafsu itu menjadi ilah bagi Tidak. seseorang? Tidak. Kalau saya tunjuk ayat Qurannya gimana? Ya silahkan. Coba buka surat Al-Jathiyah nomor 23. Baca. Mereka Nanti saya- menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Nih, Di situ ketawa saya lihat lagi. itu. Loh, Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, di dalam terjemahannya sebagai Tuhan. Saya tanya dulu. yang Berarti hawa dimaksud nafsu, itu, Bang. hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak di dalam Quran? Oke, saya akan jawab. Ya, saya akan jawab kan. Silakan. Di sini ilah yang dinamakan Allah. Kok Allah si ilah bukan Allah? Kok Allah lagi Allah lagi? Loh. Yang dibahas Sampean ilah, ini Bang, tanya bukan sama Allah. saya kan. Ya. Apa bedanya ilah Tanya dengan Allah? sama saya. Apa bedanya ilah dengan Nah, Allah? makanya saya akan jawab sampean dengerin kan kamu nanya. Enggak nyambung-nyambung. Justru saya nanya sama sampean, Bang. Saya Anda nanya tadi sama bilang sampean Tritunggal hawa karena nafsu. saya enggak tahu. Anda tadi bilang hawa Sekarang nafsu sampean mustahil tanya sama jadi saya ilah. lebih tahu siapa Sekarang Tuhan, gitu. setelah saya tunjukin ayatnya Anda bilang oh bisa. Gimana? Loh, Hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Dengar nggak sampean? Hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Menurut Al-Quran? Nah, tidak, bukan. Itu surat Al-Jathiyah. Bukan. Al-Jathiyah 23 apa? Nah, di situ nafsu kamu itu menjadikan nafsu sebagai Tuhan, seakan-akan kita bisa diperintah nafsu. Anda tahu majas? Berarti siapa ilahnya dia? Tanya, Anda tahu majas? Iya, ngerti.
Di situ nggak ada Apa majas-majasan itu, nggak ada majas-majasan di situ. Makanya. Loh, Mereka mempertuhan rahib-rahib mereka. Ada surat At-Taubah ayat dengerin, 31. saya tanya. Mereka kalau pingin belajar mempertuhan tentang hawa itu, nafsu mereka. Ada surat Al-Jasiyah 23. Makanya kau tak tahu, Tuhan aja kau tak tahu. Kau kira Tuhan tuh jenis-jenisan Saya gitu. mau jawab. Kalau manusia jenisnya Saya ini. mau Kalau Tuhan jawab. jenisnya tumbuh-tumbuhan. itu kata-kata mempertuhankan, nafsu tidak bisa menjadi Tuhan. Itu buktinya ada yang Gitu mempertuhan. loh. Ada nggak yang mempertuhan hawa nafsu? Nah, di situ mempertuhankan artinya. Ada nggak orang yang dimaksud di mempertuhan sana, hawa nafsu? Loh. Ada Dengerin, nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? mengikuti perintah hawa nafsu untuk Yang melakukan ditanya kejelekan apa, seperti ditanya kamu. apa? Yang ditanya Loh. apa, dijawab apa? Habibi, tolong. Gimana Gini lo? bro ya. Sebentar, mohon maaf dulu bro ya. Ya. Gini, mari kita mau diskusi dengan baik kan? Yeay, kabur. Aduh, kabur. Heran gitu loh. Banyak orang pikir Tuhan tuh jenis-jenisan gitu loh, jenis-jenisan. Tuhan itu artinya tuan. Maksudnya sesuatu yang kepadanya kamu menghambakan dirimu, itu maksudnya. Gimana kau itu? Tuhan tuh bukan jenis-jenisan. Di kick nggak ada saya kick loh. Mana ada saya kick? Ada-ada aja kamu. Saya bilang kick. Oke, kita kasih naik ada Neng Fahma. Neng Fahma. Silakan Neng Fahma. Neng Fahma? Oke, Bang. Oh, kupikir tadi laki-laki. Kupikir tadi perempuan. Ya, silakan Bang, Neng Fahma. Silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Oke, siap. Si Juma ngintip. Juma kau jangan ngintip-ngintip Juma. Mas, Juma, jangan kau ngintip-ngintip aja di bawah Juma. Ya, Neng Boleh Fahma. saya minta Bang? Oke, terima kasih waktunya Bang ya. Gini Bang. Sebentar Bang, bisakah saya- cari tempat yang nggak berisik Bang? Soalnya suara Abang berisik sekali. Coba cari tempat yang nggak berisik dulu. Suara motor apa itu masuk ke telinga semua. Oke Bang. Gini Bang. Yang ingin saya sampaikan pertama Bang ya. Aku kagum dengan kecerdasannya Abang. Aku kagum. Abang cerdas dan pinter. Cuman gini Bang, sayangnya gini Bang, kalau orang diskusi itu, biarkanlah lawan diskusi itu menyelesaikan pembicaraannya, baru Abang tanggapi. Oke baik, nggak apa-apa. Saya kasih kepada Anda biar Anda menyelesaikan pembicaraannya. Silakan. Soalnya gini Bang, Ya, silakan. kebanyakan ya orang yang diskusi sama orang Kristen, saya tidak menganggap mereka itu musuh, kita menganggap saudara. Kebanyakan orang yang diskusi sesama Kristen atau Islam dengan Kristen, kebanyakan Bang, 90% di saat ingin dijelaskan, seperti Abang nih tadi, Abang bertanya, tapi mau dijelaskan Abang masih ini, kasihlah kesempatan. Oke baik. pada Gini Bang, mereka yang menjawab, biar kita tidak gitu loh, balik-balik Bang. lagi. Gini aja Bang. Nah, Biar itu kita ini Bang. Nah, pun belum menyelesaikan sudah menjawab. Silakan Nah, disitulah. Silakan selesaikan. Jadi Bang. tidak akan ada selesainya diskusi kalau seperti itu caranya Bang, gitu loh. Senjatanya orang Kristen seperti itu Bang. Di saat orang Islam ingin menjawab, ingin menjelaskan, belum selesai, pasti jangan bukan sudah dipotong. Nah, di situ tidak akan ada keselesaiannya Bang. Saya terima Bang, sarannya, terima Bang. kasih Bang atas Saya terima terima kasih sarannya, atas Bang. waktunya Bang. Saya terima Siap, siap. sarannya. Terima kasih atas waktunya ya. Coba Abang Oke. lanjutkan yang tadi coba. Duh, malah kabur lagi. Dua. Oke, kita kasih naik lagi ada Rizal Motor. Hah, ketemu lagi kalian dengan Rizal Motor. Siap-siap kalian pusing sakit kepala. Ya, Rizal Motor. Gimana bro kabar? Wih, Alhamdulillah. makin ganteng aja Rizal Motor. Yes.
sebelum kita diskusi, kalau aku sebagai laki-laki itu, Des, aku kan laki-laki nih. Aku bertanggung jawab dengan seluruh ucapanku. Kalau seandainya ada kata-kata dariku yang salah, lalu aku akan minta maaf dan aku akan konfirmasi bahwa Coba itu Rijal, adalah sebuah kesalahan. Rijal, kamu mengakui nggak kalau Muhammad itu rob? Sebentar dulu. Kaum ini. Rijal, kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu rob? Aku. Suaramu mana? Kalau rob aku. Suaramu mana? Rob itu adalah pengertiannya pemimpin. Suaramu macet-macet parah, Rijal. Rijal, suaramu macet-macet parah. Mana ada macet, Bang? Kamu nggak percaya orang saya dengar. Teman-teman coba suara dia macet-macet nggak? Teman-teman coba di kolom komentar suara dia macet-macet nggak? Alasan nggak ada macet, nggak ada macet, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, nggak ada. Oke, sekarang udah nggak? Sekarang udah nggak? Yo. Coba Rijal, kamu mengakui nggak? Rijal, kamu mengakui nggak? Ini di hadapan muslim-muslim ya. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu adalah Rob? Rob iya, tapi kalau Tuhan bukan. Rob itu dalam pengertian Rob bahasa. iya, tapi Tuhan bukan. Bukan. Inilah yang saya bilang, ini standar ganda. Rob iya, tapi Tuhan bukan. Standar ganda. Rijal, Rijal, aku sudah bilang. Kalau kau bilang kepada Allah begini, sebentar. Kalau kau bilang kepada Allah begini, ya Rob, kamu bilang itu. Coba terjemahin bahasa Indonesia apa? Ya yang mulia, yang penguasa. Kalau itu disandingkan dengan Allah, ya Allah ya Rob, ya Allah. Saya naikin ya satu Rabbul muslim ya. Alamin. Sebentar, saya naikin satu Tapi muslim. ketika Saya naikin satu muslim dengan makhluk, dengar dulu. Sebentar, saya naikin satu muslim dulu, bro. Sabar. Allah, kau cari lari kau. Saya naikin dulu satu muslim. Enggak, sebentar dulu. Sebagai laki-laki saya naikin itu, satu muslim dulu. Naikin satu muslim. Sebentar, saya naikin satu muslim. Biar jelas ini, Rob ini apa artinya? Sebentar. Mercedes muslim, Bang? Bukan Kristen. Oke, mohon maaf ya, Bang. Saya turunkan dulu, Bang ya. Bang Rizal. Sebentar, Bang. Mohon maaf, Bang. Saya turunkan. Teman-teman, saya mohon maaf sekali lagi teman-teman ya. Tolong yang bukan muslim jangan mengajukan permintaan naik. Saya mohon sekali jangan mengajukan permintaan naik. Yang bukan muslim sekali lagi jangan mengajukan permintaan naik. Ya, ingin belajar. Muslim, Bang? Nah, ini muslim nih. Kemarin Syekh, sekarang ingin belajar. Iya, Syekh, ingin belajar. Ini Rijal Motor muslim. Dia ngakui bahwa Muhammad itu Rob. Dan kalau orang Islam yang belajar agama Islam memang ngomongnya kan gitu. Karena secara kaidah bahasa memang Muhammad itu Rob. Secara kaidah bahasa. Nah, masalahnya muslim di bawah banyak yang nggak tahu itu loh. Orang-orang awam nggak tahu. Nah, gini. Ketika umat muslim ditanya seperti Rijal Motor nih, tolong dengerin. Apakah Muhammad itu Rob, Rijal? Yes, aku sudah tegas Rijal, ini dengar. Biar jelas. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab. Muhammad itu adalah Rob dalam kaidah bahasa yang artinya pemimpin yang mulia, penguasa, itu tuntunan. Muhammad Rob. Itu artinya. Muhammad Rob. Apakah Allah itu Rob? Benar, Rob juga. Berarti berapa Rob? Berarti berapa Robnya orang Islam? Berarti ada berapa Rob di dalam Al-Quran itu? Kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia disandingkan dengan Khalik Rabbil Alamin. Mereka kalau nanya ke kita ya, Bapak Tuhan, aku Yesus jelaskan Tuhan, dalam kaidah bahasa. Berapa Tuhan? Fir'aun berkata, sebentar saya tanya sama kamu. Muhammad Rob, berarti berapa Robnya orang Islam? Dia mengakui ana di sana ada ana Rob, ada kata Rabbukumul A'la. Apakah Fir'aun Tuhan? Bukan. Karena itu makanya kau belajar bahasa dulu. Bahasa kaidah bahasanya di sana.
ada perkataan ana rabbukumul a'la. Ketika Allah disandingkan dengan kata Rabb itu disandingkan dengan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kata Rabbnya, tapi ingat ya, penyandingan katanya berbeda, Des. Bukan berarti kami mengakui Rabb kami ada dua, bukan. Rabb itu ada banyak. Cuman ketika ilahnya itu baru terjadi. Robnya ada banyak. Yes. Kalau Anda itu laki-laki, kalau saya laki-laki, saya akui. Rijal, ketika Rijal, saya coba, berkata sesuatu yang salah, apakah Muhammad itu Rob? Aku mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini dia nggak berhenti ngomong. Udah di bawah Rijal, kau nggak berhenti ngomong. Ya gimana? Ingin belajar? Sebenarnya begini Bang sih, sebetulnya kalau dalam bahasa itu ada 4 Bang, ya. Sebetulnya itu yang 4 itu sebetulnya kalau orang maaf ya, kalau orang yang belum mengerti, 4 itu sama seperti gini. Ada Allah, ada ilah, ada Rob, ada Malik. Kalau ditanya ke orang, apakah itu sama? Sebetulnya enggak. Ya, enggak. Ya, Rob kemana, Malik kemana, ilah kemana, Allah itu apa? Jadi tapi kalau saya jujur di sini menerangkan itu sebetulnya gimana ya? Sebetulnya gimana? Ada nanti kalau yang awam itu yang bahaya. Karena kan saya udah waktu live malam itu saya mengatakan manusia banyak mentuhankan manusia gitu ya. Wah, saya tuh banyak yang masuk ke saya. Banyak yang ngirim pesan. Ngirim pesan ke saya, wah udah kan. Ya, saya bingung di sini gitu ya. Bingung di sini sebetulnya. Karena kan jujur gini ya, gitu poinnya. Kalau seorang muslim yang sudah menguasai ilmu muslim termasuk fikih, tauhid sama tasawuf bertemu dengan seorang Kristen yang mumpuni dalam ilmunya, tidak ada perdebatan. Tidak ada. Iya, makanya ini Bang, makanya seperti ini Bang, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu gitu loh. Sebetulnya. Tapi saya di sini mungkin itu sama saya ditutup apa, saya nggak mau menjelaskan, ini kan yang di bawah belum siap menerima sebetulnya. Kalau untuk dibuka yang sesungguhnya seperti gini ya, seperti ada kalimat Bismillahi, itu sebetulnya Bismillahi itu tiga. Wah, 3 itu Tritunggal. B, Sin, Mim. 3, Bismi Tritunggal. B, Bariul Baroya, Shin Satrul Aroya, Mim Mu'til Aroya. Apa itu? Sebetulnya Tritunggal. Ya tentu, 1 Tritunggal, 3, 1. Itu, tapi saya nggak mau bahas itu. Karena kan yang di bawah belum mengerti, saya juga dipitnah sebagai Kristen yang menyamar, sebagai Islam tolol, sebagai penghujat Islam juga. Ada juga halal darahnya gitu. Jadi saya kalau untuk membedah itu kan di Islam ada ilmu disebut ilmu tauhid atau disebut ilmu kalam, ilmu ketuhanan. Ya, di situ sebetulnya kalau saya baca Bible di Markus, di Matius kalau nggak salah, saya sebetulnya nggak ada perbedaan menurut saya sebetulnya. Itu pribadi saya. Tuh, nanti saya itu dukung. Nah, dukung, membenarkan kafir. Iya. Itu sebetulnya. Gini Bang, maksudnya gini, sebenarnya Bang ya, kalau saya dalam-dalamnya agama Islam, ya sebenarnya yang Abang bilang itu betul gitu loh. Nah, cuman memang muslim-muslim awam ya mereka tahu apa gitu. Kan gitu Bang masalahnya. Iya betul. Karena kan kalau disebut Tritunggal, wah Islam nggak ada Tritunggal, sebetulnya ada. Contoh gini, ini agak sensitif juga bilang. Dalam Al-Baqarah ayat 1 apa? Dalam Al-Baqarah ayat Alif Lam Mim. 3 kan? 3 kan? Itu 3 kan? Betul? 3. Betul. Iya. Tapi saya takkan bongkar itu bahaya, saya nggak mau lah, nggak mau, takut itu nggak mau. Cuman di situ 3. Wah, ini orang dukung Tritunggal, bukan dukung Tritunggal. Oke, ingin belajar gini. Kita sudah kedatangan tamu, tadi saya sudah janji, saya mau ngobrol dengan dia ini. Ya siap. Oke. Siap. Saya turun. Ya. Oke, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Oke, kita naikkan, ada tamu kita ya, ada Al-KTP. Tadi kita sudah janjian bahwa kalau sudah sampai rumah kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan dia. Ya, silakan Al-KTP.
silakan Bang. Nyalakan kamera dan kita berdiskusi. Halo? Ya. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dan kita berdiskusi. Waduh. Maskeran. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Ya wajar Ya, Bang, nanti di agak naik Bang, agak naik sedikit biar nggak apa-apa Bang. Agak naik sedikit biar kamera ke atas. Ya, gini. Udah nggak kelihatan kok Bang, gak usah khawatir Bang. Naik aja ke atas. Bukan maksudnya. Gini. Jangan separuh, maksudnya ke atas. Ke atas. Wajah Abang ke atas. Sayanya? Ya, wajah Abang gini. ke atas. Nah, Gini, gitu. Ya, begitu. Abang nggak usah khawatir, nggak kelihatan kok Bang. Muka Abang nggak kelihatan. Oke. Ya, jadi gini Bang. Kemarin kan Abang sempat masuk ke tempat saya kan ya. Betul Bang. Ah, setelah itu saya dengar-dengar, saya dikirim-kirimi video begitu bahwa Abang itu disidang di tempatnya Juma. Seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya gimana? Coba ceritakan dulu Bang. Nampaknya Abang terintimidasi atau bagaimana? Silakan Bang. Iya Bang. Jadi begini Bang. Jujur memang saya jujur, saya di tengah kan saya udah sampaikan ke Bang Edi, saya masih bimbang kan. Karena awalnya saya terlalu fokus ke debatnya Bang Juma tanpa melihat ke sisi lain gitu loh Bang. Dari apologet Kristen. Itu karena sudah terlalu asik mengikuti debat Bang Juma dengan kawan-kawan yang di YouTube itu. Jadi kami tanpa melihat, karena kami nonton YouTube bukan TikTok waktu itu Bang. Jadi nggak ada kan di YouTube. Nah, kalau TikTok pasti kan banyak apologet Kristen muncul. Jadi lebih banyak di YouTube cerita awalnya Bang. Gitu. Jadi kami semua tuh simpati, jujur simpati sama si Bang Juma. Tanpa kami crosscheck lebih baik-baik gitu, mendalam. Secara setelah saya masalah dengan keluarga, khususnya abang saya, sampai dibanting HP saya, terus saya dibawa ke rumahnya Prater 3 malam untuk diberikan solusi atau diberikan pencerahan. Tapi malam Natal itu malah saya minta mualaf gitu, minta sahadatin Bang Juma gitu Bang. Oke, jadi intinya Abang ini sekarang ini posisinya Muslim kah atau apa? Saya kan mualaf tanggal 25 Desember baru-baru kemarin Bang Juma, Bang Edis. Dan tanpa saya pelajari, setelah saya selidiki lagi video-video tentang debat saya tahu ini, saya tahu durasinya, saya tahu potongan, saya tahu Bang. Jadi apa jenis videonya saya paham. Jadi saya selidiki ada suatu video Bang Edis yang waktu dengan Nandar itu tentang legitimasi Lukas. Kalau nggak salah ya. Apakah Lukas memberikan? Tapi Bang Edis sudah menjawab dengan legitimasi dengan lisan kan, dengan ayat gitu. Tetapi di pihak Bang Jumat itu memotong dan kelihatan sekali panik gitu loh Bang. Dan tidak memberikan ruang kepada Bang Edis gitu loh. Betul. Sedangkan kalau diamati baik-baik itu terlihat jelas itu Bang Edis bisa menjawab, itu bisa menyerang itu. Jadi mereka takut diserang seperti itulah. Iya, betul. Di situ bimbang saya Bang. Wah, goyang saya setelah nonton itu, goyang langsung. Benar, goyang seiman saya. Oh gitu. Video itu yang membuat saya goyang Bang. Dari situlah saya selidiki tentang video-video Bang Juma. Dapatlah satu lagi, ada video tentang seorang pendeta yang mengatakan, kan Bang Juma mati-matian mengatakan bahwa yang mau disembelih itu Ismail. Nah, pendeta itu mengatakan, coba buka di Kejadian 22 ayat 7. Pas dia mau bacakan langsung diturunin pendeta itu. Padahal saya cek lah di Kejadian 22 ayat 7. Nah, di situ jelas Ishak yang berkata kepada Bapak Abraham. Nah, berarti ini ada kebohongan di sini. Wah, tangkaplah dari situ satu poin. Saya nyari-nyari banyak. Akhirnya banyak saya dapat Bang Edis.
Nah, jadi saya masuklah di Bang Edis begitu. Jadi begini Bang Al-KTP. Sebenarnya gini Bang Al-KTP, alangkah lebih baik itu sebenarnya kalau si Juma itu dia membuka ruang begitu. Artinya dia tidak melarikan diri dari saya. Karena terus terang Bang Al-KTP, betul. Dia itu sudah lari terus dari saya. Betul. Juma kalau kau lihat nih, cobalah Juma, apa sih yang kamu takutkan dari saya gitu loh? Kenapa sih kamu harus lari sampai kamu membuat wanti-wanti jangan menghadapi Edis TV? Seorang ulama pun gak akan berani menghadapi Edis TV. Iya, udah nonton saya Bang. Iya, itulah membuat saya tambah bimbang Bang, tambah goyang. Nah itu jadi ya begitulah ya untuk pengikutnya si Juma dan kawan-kawan. Diskusi-diskusi aja gitu loh. Jangan apa namanya saling seperti bilang oh kamu nggak layak lah begini-begini. Gimana sih? Jangan biarkan penonton yang menilai gitu loh. Betul. Iya, kembali kepada penonton gitu. Iya, jadi Bang Al-KTP, jadi suatu saat kalau ketemu dengan si Juma dan kawan-kawan bilanglah, Bang Juma apa? Saya ini pandangan saya ya bilang gitu. Kenapa sih nampaknya kok Bang Juma ini seperti lari-lari dari Edis TV gitu? Karena Anda udah dicari-cariin gitu. Sudah dicari-cari dan diajak diskusi. Nah, kalau diskusi memang harus pakai waktu. Kalau enggak kan kita jadi ribut nanti timpa-timpaan suara. Kan gitu. Jadi nggak ada yang mau didengar gitu loh. Nah, itu saya ini dia, tapi karena kejadian-kejadian yang sudah-sudah seperti Yusuf PI, terus si Rashid, itu setiap diskusi dengan saya, si Juma itu menegur mereka. Nah, saya curiganya begini, Al-KTP, saya curiganya begini. Saya lihat, kayaknya Zuma ini nggak seneng begitu kalau ada tempat-tempat Muslim yang rame. Dia maunya cuma tempat dia doang yang rame, gitu. Saya lihat begitu. Benar. Seperti si Yusuf PI itu kan rame. Nah, saya lihat si Juma ini udah mulai agak ini nih sama si Yusuf PI. Ada aura-aura seperti itu. Cuman Yusuf PI dia nggak tahu. Ada. Itu Yusuf PI itu dulu channelnya kecil itu. Semenjak dia debat dengan saya baru channelnya besar. Seperti itu. Karena saya memang dia tahu Muslim kalau debat dengan Edis TV channelnya pasti langsung besar. Pasti channel jadi langsung besar. Karena memang udah banyak Muslim gergetan sama saya Bang, gitu loh. Seperti itu. Kalau jujur Bang, kemarin terakhir saya naik sama dia, saya diturunin Bang. Kan saya baru berikan satu pertanyaan. Saya bilang, halo Bang Juma, halo saudaraku Al-KTP. Boleh saya bertanya? Silakan Bang Al-KTP. Saya nanya ada satu pertanyaan tentang Ishak dan Ismail. Dia jawab panjang lebar dari Al-Quran. Ternyata ada disembunyikan ayat 22, ayat 7 itu udah disebut. Kalau disebut, jadi saya mau nanya lagi. Oke Bang Juma, langsung diturunin. Aduh, ada yang takut mereka. Ya itulah Bang. Jadi kalau sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran Bang, ya kalau kita baca dalam Al-Quran, nggak ada di dalam Quran itu bahwa itu Ismail, nggak ada itu Bang. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir itu ada yang menafsirkan bahwa itu Ismail, ada yang menafsirkan itu Ishak. Makanya saya punya tema ini Bang. Ini saya bikin seperti ini nih. Nih ya, ini keren ini Bang nih. Bentar ya nih. Nah ini. Nah, Kristen bertanya, ini mustahil Islam itu akan menjawab pakai Qurannya Bang. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau saya bertanya kepada orang Islam seputar agama Islam dan dia menjawab dengan Al-Quran, saya berjanji saya akan lompat dari Monas Bang. Iya. Ini coba rekam ini 3.200 orang saksi mata. Nih, kalau Kristen bertanya tentang agama Islam tentu saja ya, mustahil, sekali lagi, mustahil seorang Islam itu akan menjawab menggunakan Qur'annya. Saya pastikan itu.
Buktinya apa tadi Bang? Ditanya siapa yang ingin dikurbankan oleh Ibrahim, mereka nggak akan jawab dengan Quran Bang. Nggak akan jawab dengan Quran. Gitu. Betul Bang. Seperti itu Bang Al-KTP. Iya. Saya jujur Bang ya, sudah banyak video Bang Edis yang saya nonton dan saya udah bisa menangkap poin di situ. Dan jujur hati saya sekarang, dulu yang saya baru mualaf saya rajin sholat Bang. Bahkan saya pergi di masjid yang sekitar jaraknya 8 kilo dari kota saya, kota Rutek, hanya untuk biar ada orang yang tahu kalau saya sholat. Kalau saya sholat dekat masjid sini, Masjid Raya ini, ketahuan langsung. Ketahuan ya. Woi. Ya. Saya pergi di 8 kilo jarak itu. Yang nggak ada orang kenal lah ya. Iya. Bahkan waktu itu saya masuk di roomnya si Rashid. Waktu saya pulang Rashid dari masjid. itu sudah mengakui itu Bang, kalau robnya umat muslim itu mayat. Saya masuk di open camp dia Bang. Oh iya, dia mengakui itu bahwa robnya itu. umat muslim itu adalah mayat gitu. Ada videonya ini. Biar Abang dengar ya. Siapa tahu nanti Abang belum ngerti nih ya. Bagaimana si Rashid mengaku bahwa robnya, bentar ya. Sabar. Duh. Kok begini? Sabar. Ya. Nih, ini diskusi saya dengan Rashid nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Waduh. Islam. Nah, itu. Ya, Yusuf PI juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu rob. Rifa juga sudah mengakui Muhammad itu rob. Tapi mereka masih berkelit-kelit gitu loh. Videonya ada semua Bang, ada semua. Seperti itu. Nanti saya coba tonton lagi ya. Ya, coba saya pesan sama Bang Al-KTP gini aja Bang. Tolong kalau ketemu, kalau jumpa dengan Yusuf PI, dengan Juma, dengan ini, coba bilang. Dijadwalkan dulu diskusi dengan Edis TV itu. Temanya adalah siapakah yang penyembah mayat manusia gitu. Siapakah yang mempertuhan manusia? Siapakah yang Tuhannya adalah manusia, bahkan manusia yang ada dalam kubur gitu. Nah, itu tema yang bagus tuh. Kalau tema itu mereka udah lari tunggang langgang. Jadi itu aja Bang ya. Bang Al-KTP. Oke Bang, ya, tolong disampaikan. Saya sangat menunggu ya, karena si Juma itu yang memberikan tantangan duluan. Dia bikin video, upload video, saya tantang, saya ajak berdebat orang-orang Kristen, tapi giliran dijabarin kok lari gitu loh. Gitu aja Bang Al-KTP ya, sampaikan ya. Iya. Oke. Ya, baik Bang Edis. Terima kasih Bang. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih Bang Al-KTP. Terima kasih. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman kalau ketemu dengan Zuma, kabari sama dia. Jangan sampai berapa lama kau lari dari Edis TV gitu. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan diskusi agama dari awal hingga akhir antara Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dan kalau kita lihat dari diskusi ini, kita akan menilai bahwa Edis TV ini tampak begitu berani oleh karena dia punya fakta dan data, karena keberanian dia berasal daripada pengetahuannya yang dapat dia pertanggungjawabkan, sehingga ketika dia berbicara dan memberikan data serta fakta, orang-orang yang tidak bisa menerimanya mereka mundur. Tetapi dari diskusi ini kita melihat bahwa ada juga dari antara mereka yang mengakui akan kebenaran fakta dan data yang diberikan oleh Edis TV, sehingga
Mereka tidak berani untuk berbuat apa-apa. Selebihnya mereka hanya sekedar marah-marah dan membantah, tetapi tanpa dasar yang jelas. Teman-teman, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa keberanian itu muncul daripada kebenaran. Keberanian itu muncul daripada data dan fakta yang valid yang bisa kita nyatakan, sehingga hal itu akan memberikan pengetahuan, wawasan yang baru bagi orang-orang yang mendengarnya. Karena itu teruslah belajar dan biarlah setiap pengetahuan kita terus bertambah agar kita semakin kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.